Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damayanti Diapalupi, biasa dipanggil Damai, NPM 201850050074. Saya sekarang berada di semester 4. Saya berkuliah di Universitas Indraprasta. Di video ini saya akan menjelaskan mata kuliah konseling format khusus, yaitu layanan konsultasi, mediasi, advokasi, penempatan, dan penyaluran. Pertama, layanan konsultasi. Di layanan konsultasi ini adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga. Biasanya layanan ini sangat efektif untuk orang tua yang memiliki anak yang bermasalah. Biasanya anak yang memiliki masalah, orang tua akan mendatangi konselor. Di sini juga ada layanan konsultasi KSI. Layanan konsultasi KSI ini merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan. Jadi di sini konsulti yang memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara perlu disanakan dalam menangani kondisi permasalahan dari pihak ketiga. Jadi di sini konsulti menceritakan semua permasalahannya kepada konselor. Konsultasi ini juga dapat digunakan terhadap 2 konsulti atau lebih untuk menghendaki. Konsulti dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan di berbagai kesempatan, seperti di sekolah, tempat kerja, atau kantor, atau tempat konsulti itu bekerja. Dimanapun konsultasi diadakan yang disetujui konselor, suasana yang tercipta haruslah rileks dan konduktif, serta memungkinkan terlaksanakan asas-asas dan konduktif, serta memungkinkan terlaksananya asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuannya. Yang pertama itu ada tujuan umum. Tujuan ini agar konsultasi dengan kemampuan sendiri dapat menangani permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini konsulti sendiri dimaksudkan di atas dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana dan permasalahan dari pihak ketiga itu sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan komponennya. Di sini proses layanan konsultasi melibatkan 3 person, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan konselor. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas itu sendiri atau tugas pekerjaannya. Di sini konselor membantu mencari permasalahan dari si klien. Yang kedua ada konsulti. Konsulti itu adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu mengatasi permasalahan dari pihak ketiga itu sendiri. Jadi di sini konsulti meminta bantuan kepada konselor untuk menangani permasalahan dari si pihak ketiga itu. Yang ketiga adalah pihak ketiga itu sendiri. Jadi pihak ketiga ini yang memiliki masalah pada dirinya. Jadi masalah ini yang dijelaskan oleh konsulti tadi kepada konselor. Di sini ada keterkaitan antara konsulti dan konselor dan pihak ketiganya. Yang pertama konsulti, yaitu guru. Pihak ketiganya adalah siswa. Permasalahan pihak ketiga, masalah belajar seperti masalah belajar, hubungan guru dan siswa, disiplin siswa. Yang kedua,
konsulti yaitu orang tua, pihak ketiga ada anak. Permasalahan pihak ketiga ini masalah kebiasaan makan, tidur, belajar di rumah, membantu mengerjakan kegiatan rumah tangga. Jadi di sini pihak ketiga yang dilibatkan dalam konsultasi harus terkait langsung dengan konsulti yang mengalami permasalahan yang dimaksudkan tanpa adanya individu ketiga yang spesifik, maka pihak ketiga itu dianggap tidak ada dan layanan konsultasi tidak selayaknya diselenggarakan. Misalnya, seorang guru yang mengalami masalah, kurang percaya diri sendiri, dan di muka kelas hingga siswa kurang serius mengikuti pelajarannya. Di sini, pihak ketiga secara spesifik tidak ada. Masalah itu bukanlah masalah pihak ketiga, melainkan masalah guru itu sendiri yang layak dibahas dalam konseling perorangan, bukan dalam layanan konsultasi. Di sini ada asas etika dasar konseling. Tiga etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri. Sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dalam layanan KSI. Kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga, hal-hal yang menyangkut dari diri dan masalahnya mereka dirahasiakan dengan ketat oleh konsultan atau konselor dengan jaminan untuk terjaganya rahasia konsulti dan pihak ketiga itu. Jadi konsulti diharapkan bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi. Jadi di sini kerahasiaan ini konselor tidak akan membocorkan rahasia dari konsulti dan pihak ketiga itu sendiri. Yang kedua, kemandirian. Yang dilakukan oleh konsultan dalam layanan KSI terdapat keputusan yang diambil konsulti, sama dengan dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan. Dimaksudkan agar konsulti itu klien benar-benar mandiri dengan keputusannya itu. Jadi di dalam kemandirian ini, konselor membantu klien dari pihak ketiga dan konsulti agar bisa mencari permasalahannya itu sendiri. Konsulti atau klien diharapkan mencapai tujuan tahapan-tahapan kemandiriannya. Yang A, memahami dan menerima diri secara positif dan dinamis. Jadi di sini melalui analisis dan diskusi yang terselenggara dalam proses konsultasi atau konseling tahap ini dapat dicapai. Yang kedua yaitu memahami dan menerima lingkungan serta objektif, positif, dan dinamis. Melalui analisis dan diskusi yang terselenggara dalam proses konsultasi atau konseling, tahap ini dapat dicapai dalam konsultasi, termasuk unsur lingkungan adalah pihak ketiga dan permasalahan serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan secara positif dan tepat. Melalui analisis ini, konsulti klien mencapai kedua tahap di atas, khususnya berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam konsultasi tadi. Konsulti atau klien diharapkan dapat mengambil keputusan secara positif dan tepat. Dalam konsultasi, keputusan yang dimaksud adalah apa yang hendak dilakukan konsultasi terhadap pihak ketiga dengan permasalahannya itu. Yang keempat, yaitu mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Melalui analisis dan diskusi terhadap
keputusan yang diambil, konsulti selanjutnya diharapkan mampu melaksanakan keputusan itu. Keputusan itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berani menerima risiko yang dilaksanakan keputusan itu sendiri. Yang kelima, yaitu mewujudkan diri sendiri. Tahap ini merupakan tahap lanjut, manakala konsulti telah benar-benar mampu berdiri sendiri, tanpa bantuan pihak lain, mengatasi permasalahan yang dihadapi, memenuhi kebutuhan yang dikehendaki, serta mengembangkan diri ke arah yang dikehendaki. Yang kedua, yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi itu adalah kegiatan yang mengantarai atau menghubungkan dua hal yang semula berpisah, menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda, mengadakan kontak sehingga dua semula tidak sama menjadi saling terkait. Dengan adanya perantara atau penghubung, kedua hal yang tadinya terpisah menjadi saling terkait, yang saling mengurangi jarak, saling memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan. Jarak keduanya menjadi dekat. Kedua hal yang semula berbeda saling mengambil manfaat dari adanya perantara atau penghubung untuk keuntungan keduanya. Di dalam model konsultasi ini, klien meminta bantuan untuk menyelesaikan problem. Konsultan lebih aktif mengenali problem yang ada, lalu mengumpulkan, menganalisa, dan mensintesiskan informasi yang tersedia, kemudian mendefinisikan problem, memutuskan intervensi mana yang paling tepat, baru kemudian memanggil individu-individu yang terkait untuk mempengaruhi perubahan yang diinginkan. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua pihak itu. Dengan layanan mediasi, konselor berusaha menjadi perantara atau membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Saya di sini akan menjelaskan tujuan-tujuannya. Yang pertama yaitu tujuan umumnya. Layanan mediasi MED pada umumnya bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondisi di antara lain para klien, yaitu para pihak-pihak yang berselisih. Kondisi awal yang negatif dan eksplosif di antara kedua belah pihak atau lebih disarankan dan dibina oleh konselor sedemikian rupa sehingga berubah menjadi kondisi yang diinginkan bersama. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus layanan MED difokuskan kepada perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru. Jadi contoh dari layanan mediasi yaitu kondisi awal antara kedua pihak sebelum layanan mediasi, kondisi yang dikehendaki sesudah layanan mediasi, seperti yang tadinya sebelumnya si klien berkonsultasi itu saling tidak terkait menjadi terkait, menjadi saling percaya satu sama lain, seperti kondisi awal antara kedua pihak sebelum layanan mediasi, sikap bermusuhan terhadap pihak lain sesudah layanan mediasi, rasa damai terhadap pihak lain. Yang kedua, adanya perbedaan dan kesenjangan dibandingkan pihak lain. Sesudah layanan mediasi, adanya kebersamaan, adanya pihak lain.
Hasil layanan MED tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada tingkat pemahaman dan sikap saja, melainkan teraktualisasikan dalam pihak pelaku nyata yang menyerupai hubungan kedua pihak tersebut. Di sini saya akan menjelaskan komponen. Proses layanan MED melibatkan konselor dan klien, yaitu dua pihak atau lebih yang sedang mengalami masalah berupa ketidakcocokan. Yang pertama dari konselornya. Konselor sebagai perencana dan penyelenggara layanan MED mendalami permasalahan yang terjadi pada hubungan di antara pihak-pihak tersebut. Konselor yang membangun jembatan di atas jurang yang menganga di antara dua pihak yang sedang bermasalah itu. Yang kedua, yaitu dari kliennya. Beberapa dari layanan konseling perorangan pada layanan mediasi konselor menghadapi klien dengan terdiri dari dua pihak atau lebih, dua orang individu atau lebih, dua kelompok atau lebih, atau kombinasi sejumlah individu atau kelompok. Klien yang dibantu oleh konselor, yaitu mereka sedang mengalami ketidakcocokan dan mereka sepakat untuk meminta bantuan konselor untuk mengatasi ketidakcocokan itu. Melalui layanan MED, pihak-pihak yang bertikai itu diharapkan mencapai kesesuaian yang membuat hubungan mereka tidak bermasalah lagi. Yang ketiga yaitu masalah klien. Masalah klien yang dibahas dalam layanan mediasi pada dasarnya adalah masalah hubungan yang terjadi di antara individu atau kelompok-kelompok yang sedang terkait, yang sekarang meminta bantuan konselor untuk mengatasinya. Masalah-masalah tersebut dapat terpangkal pada pertikaian atas kepemilikan sesuatu, kejadian dadakan seperti perkelahian, persaingan merebutkan sesuatu, persaingan tersinggung, dendam, dan sakit hati, tuntunan atas hak, dan sebagainya. Permasalahan dari kedua pihak tersebut atau lebih menjadi tidak harmonis atau bahkan saling antagonis dan selanjutnya dapat menimbulkan suasana eksplosif yang dapat membawakan malapetaka atau bahkan menjadi korban. Di sini saya akan menjelaskan asas. Pada dasarnya, semua asas konseling perlu mendapatkan perhatian dan diterapkan dalam layanan mediasi. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yang hampir sama seperti layanan sebelumnya. Di sini juga konselor tidak boleh memberitahukan rahasia dari si klien. Dan konselor juga harus berjanji untuk tidak membocorkan rahasia si klien pada siapapun. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini konselor mengharapkan klien mendatangi konselor untuk benar-benar keinginan hati si klien, agar proses dalam konseling ini dapat dilaksanakan dengan mudah, dengan lancar, tidak ada beban dari si kliennya tersebut. Jadi di asas keterbukaan ini, si klien dapat terbuka dalam menceritakan permasalahan yang dialami oleh si klien itu. Asas yang ketiga ada asas kesukarelaan. Seperti yang tadi, kesukarelaan ini si konselor mengharapkan klien datang sendiri untuk menceritakan masalahnya terhadap si konselor agar klien tidak terbebani oleh permasalahan tersebut dan konselor. Lalu di sini ada asas kekinian. Jadi, di sini konselor mengharapkan klien menceritakan semua permasalahannya yang sedang dialami saat itu juga. Jika terkait
dengan masa lalu juga bisa dibicarakan. Yang selanjutnya ada asas kemandirian. Di sini konselor mengajarkan klien untuk bagaimana bisa mengatasi masalahnya sendiri agar tidak terganggu atau terbebani. Selanjutnya asas-asas lainnya seperti asas kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tutwuri handayani. Pelaksanaan dalam layanan mediasi sebagaimana dalam layanan konseling lainnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan layanan advokasi. Layanan advokasi fungsinya adalah fungsi dari layanan advokasi itu sendiri adalah membela hak seseorang yang tercederai. Sebagai diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan di dalam dokumen HAM, Hak Asasi Manusia. Berlandasan HAM, itu setiap orang memiliki hak-hak yang berkewajiban yang menjamin keberadaannya, kehidupan, dan perkembangan dirinya. Fungsi advokasi dalam konseling berupa memberikan bantuan atau agar hak-hak yang menjamin keberadaan, kehidupan dan perkembangannya orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, atau dijegal. Berikut sebuah kasus contoh. Ini saya akan menjelaskan sebuah contoh. Seorang siswa SMA kelas 3 pada semester 5 studi sedang mempersiapkan diri belajar untuk ulangan nasional. Siswa ini mengalami suatu masalah pembelajaran yang dianggap cukup berat oleh guru BK-nya. Bahkan dicap gila oleh guru BK itu. Atas laporan guru BK, akhirnya kepala sekolah mengeluarkan surat keputusan bahwa siswa tersebut tidak diperkenankan datang ke sekolah dan dilarang mengikuti UN. Contoh yang tadi saya jelaskan memperlihatkan bahwa siswa yang bersangkutan dirampas hak belajarnya di sekolah dan dilarang mengikuti UN. Hak untuk mencapai puncak studi SMA dijegal melalui putusan kepala sekolah. Berdasarkan laporan guru BK, dalam hal ini salah-salahnya siswa, hak-haknya tidak boleh dicabut. Untuk masalah itu, siswa tersebut kehilangan hak asasi manusianya, sehingga sangat dirugikan. Layanan advokasi ini, konseling berusaha mengembalikan hak dari siswa tersebut. Dari contoh yang saya jelaskan tadi, pihak yang bersangkutan yaitu pihak berkewenangan tertentu dan pihak yang menjadi korban yaitu pihak yang haknya dicabut oleh pihak yang berkewenangan. Layanan ini diterapkan oleh konselor untuk menangani berbagai kondisi tentang tercederai hidup seseorang terkait dengan pihak lain yang berkewenang dengan dikembalikannya hak klien yang dimaksud. Dalam kegiatan utama konselor melalui layanan advokasi adalah mencairkan kondisi sehingga akibat yang ditimbulkan tidak berlangsung terus-menerus. Dengan kata lain, pihak terbebas dari kondisi yang dilakukan yang menjegal kondisi hubungan pendidikan dalam bentuk. Di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Yang pertama, tujuan umum. Layanan advokasi dalam konseling bermaksud mengentaskan klien dari suasana yang mengimpit dirinya, karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkadang terkekang sehingga keberadaan kehidupan dan perkembangannya khusus dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar, terganggu, atau bahkan terputus. Dengan layanan advokasi yang berhasil, klien akan mengambil kenikmatan
hak-haknya. Yang dengan demikian klien berada kembali dalam posisi perkembangan diri. Yang kedua, ada tujuan khusus. Di layanan advokasi dalam konseling adalah membebaskan klien dan cengkeraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak dari si klien. Karena konseling adalah profesi dalam bidang pendidikan, maka layanan hak-hak dalam bidang advokasi dalam konseling dilakukan berkenaan dengan hak-hak klien dalam pendidikan. Di luar bidang pendidikan, layanan advokasi dapat dilaksanakan oleh konselor sepanjang permasalahan klien masih berada dalam kewenangan konselor yang menanganinya. Di sini saya akan menjelaskan komponen. Layanan advokasi dalam konseling dapat menyangkut komponen yang lebih bervariasi, baik berkenaan dengan pihak-pihak yang terkait maupun variasi kondisi yang keluasan materinya. Untuk kepentingan penyelesaian permasalahan klien, pertama, konselor sebagai pelaksana layanan advokasi dituntut untuk mampu berkomunikasi melalui dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam hubungan dengan pihak-pihak yang terkait, dan juga mengolah kondisi dan materi secara optimal. Wawasan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang ada pada diri konselor cukup luas dan memadai terkait dengan penyelenggaraan hak klien yang dilayani dan dari pihak-pihak terkait. Yang pertama, korban pelanggaran hak. Korban pelanggaran hak merupakan orang atau individu atau klien yang menjadi bintang dalam layanan advokasi ini. Untuk klienlah segenap upaya dilaksanakan. Keputusan atau kondisi yang menerpa klien diupayakan untuk diangkat sehingga tidak lagi menimpa dan menghinggapi dirinya. Yang kedua, pihak-pihak terkait. Pihak terkait pertama adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi terimplementasikannya hak klien. Pengaruh dari pihak yang berkewenangan itu dapat dalam kadar yang bervariasi. Pengaruhnya cukup ringan atau sempat amat berat atau bahkan bersifat final. Pada kasus siswa tersebut, di atas pengaruh dari pihak yang dimaksudkan itu bersifat final, yaitu tidak boleh masuk sekolah dan tidak mengikuti UN. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang layanan penempatan dan penyaluran. Di dalam layanan penempatan penyaluran ini adalah dalam menjalani kehidupan dan perkembangannya setiap saat individu berada dalam kondisi diri tertentu dan menghadapi serta berinteraksi dengan kondisi lingkungannya. Kondisi ini meliputi berbagai potensi, sedangkan kondisi yang ada pada diri sendiri sedangkan kondisi lingkungan mengandung berbagai kemungkinan yang dapat memberikan dampak positif ataupun dampak negatif, tergantung pada penyiapan, penanganan, dan pemanfaatannya. Namun, kondisi yang benar-benar sesuai kadang-kadang tercederai oleh kondisi min-max atau kurang serasi atau kurang mendukung, justru sering dijumpai dan menimbulkan masalah. Misalnya, anak-anak pintar berada di lingkungan yang kurang menantang dan merangsang perkembangan kecerdasannya. Anak-anak berbakat tidak memperoleh kesempatan untuk suasana yang memadai bakatnya. Individu yang mengalami kesulitan jasmania tentu mendapatkan kondisi yang justru memperparah dampak kondisi yang kurang menguntungkan bagi dirinya. Berbagai kondisi min-max antara kondisi diri individu dan lingkungannya secara amat potensial menimbulkan masalah yang mendatangkan hambatan dan kerugian secara berantai dan dapat semakin besar. Layanan penempatan dan penyaluran membantu individu atau klien untuk mendapat terhindar dari fungsi
pencegahan dari mismatch itu sendiri. Individu dengan potensi dan kondisi diri tertentu ditempatkan pada lingkungan yang lebih serasi agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Layanan ini berusaha mengurangi sampai seminimal mungkin dampak lingkungan, bahkan mengupayakan dukungan yang lebih besar dan optimal terhadap perkembangan potensialnya. Individu di satu sisi dan di sisi lain memberikan kesempatan dan ruang sebesar-besarnya bagi kesempatan potensial yang dimaksud. Fungsi pencegahan dan pengembangan sebagai dimaksudkan, layanan PP juga dapat digunakan untuk menangani dampak mismatch yang terjadi sebagaimana dikemukakan terdahulu. Dengan layanan PP, mereka yang dirugikan atau mismatch tertentu dapat dikembalikan ke arah perkembangan yang lebih tepat. Saya di sini akan menjelaskan tujuannya. Tujuan umum yang pertama, tujuan umum layanan PP adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi di sini klien juga harus mendapatkan lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosional yang lebih luas seperti lingkungan akademik, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan yang secara langsung memperoleh terhadap kehidupan dan perkembangan individu. Di sini ada yang kedua, yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus layanan PP dapat berkaitan dengan fungsi-fungsi konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Jadi potensi dan kondisi diri individu serta kondisi lingkungan yang ada sekarang dan kondisi lingkungan yang dikehendaki. Yang kedua, fungsi pencegahan. Dampak positif layanan yang dapat mencegah semakin parahnya masalah, hambatan dan kerugian yang dapat dialami individu atau klien yang apabila dibiarkan dalam kondisi lingkungan yang sekarang yang ada. Yang dilaksanakan artinya atau klien dibiarkan dalam keadaan mismatch. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Secara langsung terkait dengan fungsi pencegahan, pertama-tama layanan PP hendaknya mengatasi masalah individu atau klien melalui upaya menempatkannya pada kondisi lingkungan yang lebih sesuai. Yang keempat ada fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Nah, dengan kondisi lingkungan baru yang lebih sesuai, potensi individu atau klien menjadi berkembang dan terpelihara. Yang kelima ada fungsi advokasinya. Mempunyai kaitan yang tidak langsung dengan fungsi-fungsi lainnya. Dalam layanan PP, fungsi pengentasan dan pencegahan secara tidak langsung layanan PP menghindari individu atau klien dari keteraniayaan diri dari hak-haknya. Cukup sekian penjelasan dari saya tadi. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.